Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 230100385. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review dari buku Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi pada bab kelima, yaitu membangun paradigma Qurani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi. Pengertian sains dan teknologi. Sains adalah serapan dari kata bahasa Inggris science yang diambil dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Selain itu, sains juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diuji dan dibuktikan kebenarannya. Sementara itu, teknologi diartikan sebagai ilmu atau studi tentang praktis atau industri ilmu terapan. Perkembangan sains teknologi. Ketika manusia purba membuat alat-alat sederhana dari batu dan belajar menggunakan api, perkembangan sains dan teknologi dimulai. Itulah saat masa dimulai. Pada masa Mesir dan Mesopotamia, yang dimana menjadi pusat ilmu pengetahuan pada zaman peradaban kuno dengan penemuan tulisan paku, kalender, dan roda. Tokoh-tokoh seperti Pythagoras dan Archimedes membawa Yunani dan Romawi ke puncak matematika, filsafat, dan astronomi. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khwarizmi dan Ibnu Sina membuat penemuan penting dalam matematika dan kedokteran pada abad pertengahan, terutama selama zaman keemasan, yaitu penemuan sistem aljabar. Teknologi pertanian dan biara-biara sebagai pusat pengetahuan terus berkembang di Eropa, meskipun dianggap sebagai masa stagnasi. Abad Renaissance dan revolusi ilmiah membawa kebangkitan ilmu pengetahuan di Eropa. Tokoh seperti Leonardo da Vinci dan Galileo Galilei memperkenalkan metode ilmiah baru. Revolusi ilmiah pada abad ke-17 dan ke-18. Munculnya paradigma seperti hukum Newton, hukum gravitasi oleh Isaac Newton, dan metode ilmiah oleh Francis Bacon membuka jalan bagi era modern sains. Pada abad ke-19 dan ke-20 ditandai kemajuan pesat dalam teknologi, dan abad ke-21 menjadi saksi bagi ledakan teknologi digital internet. Paradigma sekuler. Paradigma sekuler dalam hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dan teknologi menekankan bahwa ada perbedaan antara masalah agama dan masalah dunia material, dan menekankan bahwa metode ilmiah adalah cara utama untuk memahami dan menguasai alam semesta. Paradigma sekuler ini menekankan pada sistem atau pada rasionalitas, empirisme, dan otonomi manusia dalam pencarian pengetahuan dan kebenaran. Ini berarti bahwa agama dipandang sebagai urusan pribadi dan subjektif, sementara iptek adalah otoritas utama dalam urusan yang bersifat objektif dan dapat diuji secara empiris. Paradigma sosialis, yaitu ideologi sosialisme yang menafikan eksistensi agama sama sekali. Agama itu tidak ada hubungan dan kaitan apapun dengan iptek. Iptek berjalan secara independen dan lepas secara total dari agama. Paradigma sosialis memandang agama secara ateistik, yaitu tidak ada, dibuang sama sekali. Paradigma tersebut didasarkan pada pemikiran Karl Marx yang ateis dan memandang agama Kristen sebagai candu masyarakat karena agama menurutnya membuat orang terbius dan lupa akan penindasan kapitalisme yang kejam. Selanjutnya adalah paradigma Islam. Paradigma Islam memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikirannya berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah itu. Paradigma Islam juga memandang bahwa iptek harus dipahami dan digunakan untuk meningkatkan kehidupan manusia secara keseluruhan. Paradigma Islam memandang bahwa agama adalah dasar dan pengaturan kehidupan. Akidah Islam menjadi basis dari segala ilmu pengetahuan yang menjadikan batasan-batasan, dan di dalam akidah Muslim tertera pada surat Al-Imran ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Yang artinya sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran. Dimensi sains dan teknologi dalam Al-Quran mencerminkan panduan dan inspirasi untuk memahami alam semesta, mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran tidak hanya memberikan petunjuk spiritual, tetapi juga mendorong umat manusia untuk mengeksplorasi, mempelajari, dan memanfaatkan alam melalui sains dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai cara untuk lebih memahami ciptaan Allah dan memperbaiki kehidupan manusia. Adapun dampak positif dan negatif penggunaan iptek. Dampak positifnya yaitu memenuhi manusia terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan, memenuhi manusia terhadap kebutuhan pendidikan, memenuhi manusia terhadap kebutuhan kesehatan, memenuhi manusia terhadap kebutuhan hiburan. Dan adapun negatifnya yaitu penyalahgunaan jasa komunikasi dan informasi untuk kejahatan, bergaya hidup konsumtif, dan banyak pengangguran, terjadinya kemerosotan moral, dan keempat, timbulnya aliran dan sekte yang merusak ajaran agama. Tantangan umat Islam dalam menghadapi kemajuan iptek yaitu terdapatnya kecenderungan perubahan sistem nilai untuk meninggalkan sistem nilai yang telah ada, yaitu agama. Dan yang kedua, standar kehidupan yang dilaksanakan oleh kekuatan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Dan yang ketiga, ada dimensi besar dari masyarakat modern yang berupaya pemusatan pengetahuan yang teoritis. Sikap Muslim yang seharusnya terhadap iptek. Seorang Muslim dituntut mempersiapkan dirinya dalam menghadapi era apapun. Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala perkembangan zaman dan tempat. Oleh karena itu, maka bagi seorang Muslim sebelum menguasai ilmu atau teknologi hendaknya memperkuat agama dengan keimanan yang kuat sehingga ia mampu menjadi insan yang kamil, manusia yang unggul. Karena untuk mempertahankan akidah adalah yang utama. Sikap kita sebagai Muslim dalam menanggapi iptek tentunya harus menanggapi dengan bijak, yaitu represif. Represif ketika kita harus menerimanya dengan bijak, jangan sampai kita menolaknya, dan terhadap perkembangan iptek, kemajuan iptek itu tidak bisa kita tolak. Yang kedua adalah kita harus selektif. Setelah menerima, kita harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Dengan dasar Al-Quran, hadis, dan sunnah, kita bisa melakukan hal ini dengan baik. Dan yang ketiga, digesif, yaitu iptek perlu kita arahkan tentunya untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, kita juga harus adaptif. Perlu juga kita sesuaikan dengan jati diri kita sebagai Muslim yang pasti sesuai dengan dasar Islam. Yang kelima ialah transmitif, yaitu kembangkanlah iptek untuk menyiarkan agama Islam sebagai contoh dengan adanya Al-Quran sekuler dan Al-Quran seluler dan Al-Quran digital. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada tutur kata yang salah. Akhir kata, wahdina syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.